sistem saraf itu punya kesatuannya. Unit kesatuan terkecilnya namanya apa ya? Ada yang ingat? Halo? Neuron. Neuron, bukan nefron ya. Neuron. Neuron itu bagannya seperti ini. Tapi satu neuron itu ingat bahwa ada dendrit, badan sel, dan akson yang utamanya itu. Kemudian kita lihat bahwa di dalam bagan sistem saraf ini ada saraf sadar dan ada saraf otonom. Kemudian di saraf otonom itu ada saraf simpatik dan parasimpatik. Kalau yang sadar ada pusat dan tepi. Yang pusat ada otak dan sumsum tulang belakang. Kita sekalian review ya. Sumsum tulang belakang dan otak. Otak ada otak kanan, ada otak kiri. Otak kanan kaitannya dengan apa ya? Emosional atau berpikir? Berpikir itu yang kiri. Kalau yang kanan itu emosional dan berseni ya. Kemarin kaligrafi atau ada yang nyanyi, ada yang seni tari, itu kanannya lebih dominan. Sedangkan yang kiri berpikir, menghitung, lalu menganalisa, itu yang kiri. Lanjutnya, otak punya selaput namanya apa ya? Selaput otak meninges. Nah, selaput otak namanya meninges. Meninges itu punya berapa lapisan? 3. Apa aja ya? Apa aja? Durameter sama piameter. Arachnoid. Iya, sama piameter ya. Hilang. Lalu yang menempel di tulang tengkorak namanya bagian apa? Durameter. Yang menempel di sumsum otak? Piameter. Yang diantaranya? Arachnoid. Lanjutnya. Otak, ada otak besar, ada otak kecil. Otak besar namanya apa? Latinnya? Cerebrum. Otak besar itu ada bagian-bagiannya lagi ya. Kalau yang bagian di depan ini namanya bagian apa? Frontal. Pegang frontalnya masing-masing. Kalau capek biasanya dipegang ya. Lelah menghitung, lelah berpikir, itu bagian depan. Kemudian yang dekat telinga. Temporal. Lalu yang ubun-ubun. Parietal. Yang bagian belakang. Kalau kebentur bisa menyebabkan gangguan. Apa? Oksipital. Lanjut. Otak kecil yaitu cerebellum. Fungsi umumnya untuk apa? Keseimbangan. Otak kecil itu untuk keseimbangan, berhubungan dengan otak besar kanan kiri, lalu otak besar dengan sumsum lanjutan dihubungkan oleh jembatan apa namanya? Jembatan Farol. Yes, jembatan Farol atau pons farolii ya. Pons farolii itu ada di kok di sini sih? Pons farolii. Kemudian Ibu mau nulis ini kok tulisannya kontrol ini otak besar, otak kecil itu ada sambungannya yaitu pons farolii tadi. Lalu sumsum lanjutan. Sumsum lanjutan namanya medula oblongata.
Posisinya di leher bagian belakang. Fungsi umumnya untuk apa ya? Mengatur pernapasan. Mengatur pernafasan, detak jantung ya, denyut jantung di situ. Kemudian kita udah belajar kemarin 12 pasang saraf kranial yang terdiri dari O3, T2, AVAK, VSH ya. O3, T2, AVAK, VSH. O3. O yang pertama apa? Olfaktori, lalu optik, kemudian oculomotorius, apalagi T troklear. T yang berikutnya, ayo disebutkan pakai mulutnya masing-masing. Jadi ingat, trigeminal, A abducens, F facial, A yang berikutnya auditorius, lalu 9 glossofaring, 10 vagus, 11 spinal, 12 hipoglosa. Sekarang ke badan sendiri. Kalau hidung berarti apa? Saraf keberapa? Hidung, penciuman. Saraf keberapa? Ke-1. Lalu berkaitan dengan mata, saraf berapa aja? 2 dan 3. Hanya 2 dan 3. 2, 3, 2, 3, 4. 6. 2, 3, 4, 6. Ya. Lalu berkaitan dengan telinga. 8. 8. Berkaitan dengan kegiatan lidah. 12. Hanya 12. 9 dan 12. Kalau bawa tas di punggung, pakai tas ransel. Spinal. 11. Ya, saraf 11, spinal. Oke. Sekarang Ibu, Ibu mau yang 31 pasang saraf yang ada di tulang belakang. Ya, 31 saraf yang ada di tulang belakang. Nah, ada yang sudah ketemu. Apa saja? Ada komponennya. Komponennya. Siapa yang sudah dapat komponennya? Saraf cervix. Ya, cervical. Kok ini sih? Ibu mau maaf. Kok ke sini? Ibu mau nulis ceritanya. Kok ibu nggak bisa mau nulis? Tadi bisa di kelas 10. Bu, itu masih dalam mode baca, Bu. Jadi nggak bisa nulis, Bu. Apa, Nak? Masih dalam mode baca, Ibu. Itu, Bu, di pojok kanan bawah, Bu. Pojok kanan bawah yang mananya, Nak? Ya. Itu, Bu, yang ada tombol-tombol itu, Bu. Tombolnya, tombol yang itu pilih yang paling kanan, Bu. Paling kanan. Harusnya begitu, Bu. Ini. Iya, Bu. Bisa nggak ya, Bu? Ini dong. Ibu mau nulis, coba. Malah pindah tuh. Ibu pakai pen tapi ada yang bisa bantu? Gimana ya? Lupa. Kok tadi di kelas 10 bisa, Ibu? Pakai Oke deh, kalau gitu silakan tulis 31 pasang serabut saraf tulang belakang. Ada 5 komponen, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, 8 pasang saraf leher. 8 pasang saraf leher. Garis miring servikal. Garis miring servikal. Kalau P aja, I malah hilang. Maaf.
Yang mana ya? Ibu lupa. Jelas. Udah? Poin 2. 12 pasang saraf punggung. 12 pasang saraf punggung. Ketemu nggak di catatan kalian atau buku paket? Feby ada di buku paketnya? Ada Bu, ada. Ada ya? Gujo ketemu ya. Nah, kemudian nama latinnya apa? 12 pasang saraf yang ada di punggung. Torak. Ya, toraks. Lalu yang ketiga, 5 pasang saraf pinggang. Pegang pinggang kalian. Ya, benar. Apa, Guido? Lumbalis. Lumbal boleh. Lumbal, lumbalis boleh. Lalu yang keempatnya, Tulang 5 kelangka, Bu. iya, 5 pasang saraf pinggul. 5 pasang saraf pinggul. Sakral ya? Sakral. Sakral. Krum. Sakrum boleh. Sakral, sakrum boleh. Dan yang terakhir 1 pasang saraf ekor. Koksigis. Iya, koksigis boleh, koksigea boleh. Dah. Orang mau nulis kok nggak mau. Oke. Sekarang Ibu ulang. Pegang sesuai dengan namanya. 8 pasang saraf leher. Pegang leher belakangnya masing-masing. Untuk bagian dari memahami. 8 pasang saraf leher. Namanya apa? Cervical. Next. 12 saraf punggung. Daerah punggung. Namanya apa? Toraks. Lalu pinggang, apa namanya? Saraf yang di pinggang. Pinggang, pegang pinggangnya masing-masing. Punya ya pinggang lumbal. Ada berapa pasang? 5. 5 pasang. Kemudian pinggul. Orang yang pinggulnya terbentur biasanya itu susah gerak karena terjepit saraf di pinggulnya. Namanya sakrum atau sakral. Ada berapa pasang? 5. Next, berikutnya. Koksigea di bagian tulang ekor. 1 pasang saraf yang ada di ekornya. Udah? Oke. Sekarang Ibu mau lihat lagi untuk yang kemarin. Ini. Meninges lapisan selaput otak itu kalau terjadi radang namanya apa? Meningitis. Lanjut. Gambar otak besar ini terbagi menjadi berapa lobus otak besar? 4, Bu. 4. Kemudian otak besar ini ada bagian kanan, ada bagian kiri. Tadi sudah disebutkan ya. Lalu cerebellum. Untuk pusat apa? Keseimbangan. Nah, bagian dari otak besar ini yaitu ingat FPTO. FPTO. F apa? Frontal, P-nya parietal, T-nya temporal, O-nya oksipital. Lanjut. Nah, di otak kecil itu dikiaskan kalau topi orang Jawa namanya blangkon, itu ada bagian cerebellumnya. Ada bagian juga yang tidak ada cerebellumnya. Berarti kalau mau lengkap supaya seimbang tubuh manusia itu ada cerebellum atau tidak? Ada. Ada untuk keseimbangan dan koordinasi. Lanjutnya. Sumsum tulang belakang, ingat dia ada bagian-bagiannya. Sumsum tulang belakang ya
Sorry. Sumsum tulang belakang ini ada bagian yang area abu-abu dan ada area yang putih, ya. Area yang abu-abu namanya substansia apa? Yang abu-abu. Grisea, Bu. Grisea. Kalau yang putih? Alba. Substansia alba. Nah, sekarang kita masih di posisi sumsum tulang belakang. Yang bagian putih ini dia banyak mengandung akson. Yang bagian putih di sini. Akson dari mana? Akson dari otak ke efektor. Dan lalu kalau bagian yang abu-abu yang tengah ini substansia grisea, bentuknya seperti kupu-kupu, biasanya nanti suka ada di soal wacana. Bentuk seperti kupu-kupu itu adalah substansia apa? Grisea, ya. Dia memiliki dua bagian. Ada nama akar dorsal dan akar ventral. Nih, ada tulisan akar dorsal. Ada bagian akar ventral. Bagian sayap dorsal ini atau akar dorsal itu banyaknya saraf sensoris. Kalau ventral banyaknya motoris. Ini jelas nih. Ini motoris. Kalau dorsal sensoris. Ya. Jadi jangan hafalan tapi pemahaman. Dorsal ini bagian atasnya menerima rangsangan. Kalau ventral meneruskan rangsangan motorik. Ya. Sudah? Ini sumsum tulang belakang. Nah, sekarang kita mundur dulu takut lupa. Ada nama di otak. Di otak ini ada bagian yang dia warna abu-abu dan ada bagian yang warna putih. Otak besar ada bagian luarnya. Ada bagian luar dan ada bagian dalam. Bagian luar itu substansia grisea. Jadi kebalikan dari sumsum tulang belakang. Kalau di otak besar yang paling luarnya itu warna abu-abu. Substansia grisea. Kalau di bagian dalamnya warnanya putih. Substansia alba. Dah. Kemudian di dalam kegiatan saraf ada nama yaitu zat yang mengaktifkan saraf. Siapa yang tahu nama zat yang mengaktifkan saraf? Bisa di saraf otak, di sumsum tulang belakang. Ada yang udah baca? Namanya neurotransmitter. Neurotransmitter. Ada 3 macam neurotransmitter. Ibu mau nulis tapi terhambat nih, ibunya lupa. Kok ibu nggak bisa ya pengen nulis? Kalau ini jatuhnya jadi pakai mouse, kayak pakai mouse. 1. Asetilkolin. 1. Asetilkolin. Dia pengaktif saraf yang ada di seluruh tubuh. Pengaktif saraf yang ada di seluruh tubuh.
2. Noradrenalin. Noradrenalin. Dia saraf pengaktif saraf simpatik. Pengaktif saraf simpatik. Udah. 3. Serotonin dan dopamin. Ibu pengen nyoba nulis pakai pointer ini, coba. Oke, pointer. Pen. 1. Yaitu tadi asetilkolin. Oh, ini bisa nih. Alhamdulillah dibantu pakai itu. Asetilkolin. 2, apa tadi? Noradrenalin. Noradrenalin. Yang ketiga apa, Nak? Serotonin dan dopamin. Yang ada di seluruh tubuh yang mana? Pengaktif sarafnya? Asetilkolin. Kalau ada di saraf simpatis? Noradrenalin. Yang ada di pusat saraf yaitu serotonin dan dopamin. Ya. Selanjutnya. Oh ya. Ini gambar susun tulang belakang dengan potongan melintang, ya. Ini potongan melintang. Selanjutnya, untuk yang kemarin Ibu bilang saraf itu mekanisme penghantarannya dipengaruhi oleh ion positif dan negatif, ya. Positif dan negatif. Sekarang Ibu akan pindah dulu ke share screen yang satunya. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Ini ya, pengantaran lewat sel saraf. Ada neuron positif dan ada neuron negatif. Kalau posisi dia istirahat, kita nih istirahat, duduk nyaman, itu di membran luar dari neuron itu kutubnya positif. Yang di dalam negatif, ya. Yang di luar lagi positif. Plus, min, plus. Lalu memudahkan mengingatnya bagaimana? Kita kalau lagi rileks, lagi kondisi nggak ada beban, biasanya pikirannya dominan ke arah yang positif, ke arah yang baik-baik. Ingat aja, kalau rileks berarti di luar itu lebih cenderung positif. Lalu kalau ada gerakan, ada rangsangan, namanya mengalami depolarisasi. Depolarisasi berarti perubahan. Yang tadinya di luar positif menjadi negatif. Lalu dalamnya positif. Luarnya gimana? Negatif lagi. Kemudian kalau misalnya istirahat lagi, maka positif lagi. Gitu. Maka namanya ini mekanisme penghantaran impuls saraf. Kalau yang atas namanya polarisasi. Yang tengah namanya depolarisasi. Kalau sampai negatif saja. Ya. Sampai yang pointer lagi.
Kalau yang sampai sini saja namanya depolarisasi. Depolarisasi. Perubahan, ya, perubahan dari kutub. Nah, kalau yang ini berarti ada dua rangsangan. Satu, yang ini berarti apa nih yang positif di luar? Polarisasi. Ya. Halo, jangan ngelamun. Lalu mengalami rangsangan, depolarisasi. Kemudian mengalami polarisasi lagi, gitu ya? Terdengar suara Ibu? Terdengar. Nah, terdengar. Contohnya kalian lagi duduk nyaman. Tiba-tiba ada penjelasan dari Bu Evi mau menulis. Tadinya berarti polarisasi. Lalu kalian menulis jadi depolarisasi, gitu kan ya? Istirahat lagi, polarisasi lagi. Bisa difahami? Jadi jangan dihafalin ya nak ya. Nah, lanjutnya. Nah, ini keterangannya. Keadaan yang di atas itu polarisasi. Lalu berjalan impuls sesuai dengan kondisinya. Bila ada perubahan, namanya ada periode refraktori. Kalau ada orang yang gerakannya cepat seperti orang yang lagi senam, orang yang lagi balet itu kan, atau nari gerakannya dari istirahat tiba-tiba gerak, lalu istirahat lagi, lalu gerak lagi. Nah itu berarti dia polarisasi dengan depolarisasinya terlatih, ya, terlatih. Sudah, itu namanya penghantaran impuls saraf. Lanjutnya. Di sini ada nama sinaps. Sinaps apa ya? Kita udah belajar. Sinaps itu berarti pertemuan antar neuron. Sinapsis, pertemuan antar neuron. Pertemuan antar neuron namanya sinapsis. Kalau di dalam satu neuron ada celahnya namanya apa? Celah yang ada pada akson namanya apa? Nodus Ranvier. Nodus Ranvier. Dia di situ butuh loncatan listrik saraf dan di dalamnya butuh mineral apa namanya? Kalsium. Kalau temennya ulang tahun supaya lebih bagus komunikasinya, beliin susu supaya kalsiumnya cukup. Ya, nah itu. Next, di bawahnya ada tulisan neurotransmitter tadi ya. Nah ini namanya pengaktif saraf, aktivator saraf, aktivator. Itu ada nama neurotransmitter. Lalu ada juga penghambat saraf. Siapa yang tahu penghambat saraf namanya apa? Tidak sama nih. Ada yang udah pernah baca penghambat saraf? Inhibitor. Pinter. Inhibitor. Suara siapakah itu tadi? Naila. Naila. MIPA 3 ya Naila ya? MIPA 4, Bu. Naila MIPA 4. Naila MIPA 4. Nah, kalau yang namanya inhibitor, penghambat, itu ada zat yang terkenalnya, namanya apa? Endorfin. Endorfin. Kalau endorfin itu bisa, tapi yang terkenalnya simpatin dan epinefrin. Simpatin dan epinefrin. Kok enggak sejajar nih? Ibu mau ngapus dulu nih. Pinternya.
Pointernya. Udah deh. Pointernya jalan-jalan nih. Pointernya. Ini dulu. Terus pointernya ini. Simpatin dan epinefrin. Ya. Nah, kalau aktivatornya yang terkenalnya asetilkolin. Tadi selain asetilkolin ada apa? Noradrenalin. Apalagi Serotonin. serotonin. Nah, ANS atau ASN boleh. Ya, itu. Nah, sekarang di pengantaran impuls saraf itu ada mekanismenya. Nah, di sini kita lihat sinapsis adalah penghubung yang menghubungkan komunikasi antar neuron. Lalu struktur dari sinapsis itu pada setiap neuron itu aksonnya berakhir pada suatu tonjolan kecil namanya tombol sinapsis. Permukaan tombol sinapsis disebut membran prasinapsis. Permukaan membran dendrit dari sel yang dituju disebut membran postsinapsis. Jadi yang tadi Ibu bilang, kalau yang di depannya berarti prasinapsis, ya. Yang belakangnya berarti postsinapsis. Keduanya dipisahkan oleh celah sinapsis. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya. Pointernya. Dari rangsangan nah ini bisa dari sini aja deh. Rangsangan yaitu masuk ke asetilkolin, masuk ke neurotransmitter, lalu asetilkolin terlepas dari vesikula sinapsis. Vesikula sinapsis itu kantong sinapsisnya. Dan berdifusi melewati celah. Ini ada celahnya. Ibu mau nulis nih, greget. Ini sinapsis, kantongnya, lalu mau masuk ke yang berikutnya, mengalami difusi, ya, dari prasinapsis ke postsinapsis. Membran plasma postsinapsis mengalami depolarisasi. Jadi di sini mengalami depolarisasi. Tadi dari negatif ke positif, dari positif ke negatif, nah itu depolarisasi. Sehingga menimbulkan impuls pada membran sel saraf berikutnya. Asetilkolin akan terurai oleh enzim yang dihasilkan oleh membran postsinapsis. Jadi di postsinapsis ini terdapat enzim yang dia terurai. Asetilkolin akan diurai oleh enzim yang dihasilkan oleh postsinapsis. Nama enzimnya ada yang tahu? Enzim apa? Tadi kan nama zatnya asetil. Berarti nama enzimnya asetil. Ada yang udah baca? Cholinesterase. Itu. Udah? Diulang. Bila ada rangsangan
akan masuk ke neurotransmitter. Ya, rangsangan akan merangsang neurotransmitternya kalau misalnya tadi posisinya kena asetilkolin di seluruh tubuh, gitu kan ya. Nah, rangsangan masuk asetilkolin terlepas dari vesikula sinapsis menuju ke celah sinapsis dengan cara difusi. Kemudian asetilkolin yang masuk ini diurai oleh enzim asetilkolinesterase. Maka akan ada perubahan. Yang tadinya dia kutub positif jadi negatif. Di sini tadinya positif jadi negatif gitu. Itu namanya perubahan depolarisasi. Udah? Sampai sini paham? Kalau sebaliknya, misalnya tadinya negatif, maka akan dirubah jadi positif. Gitu, ya. Lanjutnya. Mekanisme kerja ini tadi yang udah Ibu sebutkan, bahwa di prasinapsis itu dia butuh loncatan listrik. Selain nodus Ranvier butuh kalsium, ternyata di prasinapsis dan postsinapsis pun butuh kalsium. Kalsium untuk loncatan listrik sarafnya, ya. Jadi kalsium itu untuk di nodus Ranvier, nodus of Ranvier juga butuh untuk di kegiatan sinapsis. Nathan, terdengar suara Ibu, Nak? Terdengar, Bu. Terdengar. Oke. Bisa terbayang ya gambar prasinapsis, postsinapsis. Gambar ini ada di beberapa tes. Tes analisa, bisa tes UTBK juga ada. Ya. Jadi bisa bukan hafalan tapi pemahaman ya. Selanjutnya. Nah, ini yang tadi Ibu jelaskan. Tadi Ibu bilang ada rangsangan lalu kena ke vesikulanya ya. Di asetilkolin yang ada di dalam vesikula itu akan aktif dan terlepas. Lalu masuk ke prasinapsis. Kemudian dihantarkan, dibantu oleh enzim kolinesterase, lalu jadi berubah. Perubahan dari positif negatif atau negatif positif. Selanjutnya, kalau gerak refleks, urutannya rangsangan dibawa oleh berupa reseptor, dibawa oleh sensorik ke sumsum tulang belakang, ke motorik, lalu efektor. Kalau ini sumsum tulang belakang posisinya bila ada di bawah bagian leher ya, leher ke bawah. Kalau leher ke atas berarti di sini gerak refleksnya posisinya di bagian apa? Otak. Jadi kalau mata tiba-tiba ada debu langsung merem berarti lapornya ke otak. Gerak refleksnya. Jadi gerak refleks yang mata itu hampir mirip seperti gerak sadar. Halo, andaikan kita kakinya kena. Halo, jangan tidur ya, kasihan Ibu. Kalau kaki kena bara api, kaki kena duri, maka lapornya kemana? Sumsum tulang belakang. Lanjut. Nah, ini gerak refleks yang terjadi di kaki. Misalnya daerah lutut dikasih rangsangan. Kalau di dokter itu ada bagian namanya kayak palu. Palunya palu dari karet.
Ya, palu dari karet. Nah, palu dari karet ini dipantulkan ke lutut. Kemudian sensorik yang ada di paha akan melapor ke mana? Sumsum tulang belakang. Ya, aferen nama lain sensoris. Kemudian dia akan jawab. Yang menjawab siapa? Motorik. Sumsum tulang belakang jawabannya dibawa oleh motorik. Lalu kalau dipukul bagian lutut maka tungkai kaki bawah akan naik ke atas. Kita kalau dipukul akan ke bagian kaki, bagian lutut maka akan mantul ke atas. Ya. Ini bagian kiri ini bagian kaki. Kalau yang kanan bagian apa? Kanan itu tangan, ya, bagian tangan. Kalau pointer pen. Kalau yang kanan itu bagian tangan. Nggak bisa lagi. Oke deh, sini aja deh. Yang kanan gambarnya itu bagian tangan. Kalau yang kiri bagian kaki. Tangan bila dikondisikan tiba-tiba kena pisau, tiba-tiba kena duri atau api, itu jarinya akan lapor ke saraf sensorik yang berposko di sumsum tulang belakang. Lalu akan ada refleks tangannya, akan ditarik tangannya. Nah, itu yang kerja motoris. Ingat ya, ini karena posisinya di bawah leher. Di kondisi mata akan berbeda, lapor sumsum tulang belakang itu bagian bawah. Kalau bagian mata ke otak. Nah, saraf ini kita hanya flashback. Bahwa ada meninges, ada DAP, ada otak bagian depannya lebih spesifik lagi. Ada otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Otak depan ada telencephalon dan diencephalon. Otak tengah ada mesencephalon. Dan otak belakang ada metencephalon dan mielencephalon. Mielencephalon. Ya. Materi ini kita sudah kirim share pekan lalu. Ya. Sekarang jam berapa? Tolong ingetin Ibu karena kalian ada kegiatan jam 10-an. Lanjutnya lagi. Otak 10 menit lagi ya, Nak. Nah, ini bagian di kepala kita, di otak kita. Jadi seperti bayi dalam kandungan ya, melengkung. Kalau ada getaran atau ada pukulan bagian kepala, maka akan berpindah atau mengalami pelekukan. Sehingga ada orang yang kalau kemarin udah Ibu bilang ada petinju sering ditonjok daerah yang bagian kepala itu suka ada mengalami gangguan. Bisa gangguan berpikir, bisa gangguan penglihatan, bisa juga gangguan pendengaran. Lanjutnya. Ini sayatan membujur otak manusia. Ingat ada bagian otak namanya di tengah ini ada nama hipotalamus dan ada talamus. Beda. Kalau talamus yang besarnya, hipotalamus yang kecil. Lalu ada bagian corpus callosum. Ada bagian formik. Sebelum lanjut, corpus callosum pria dan wanita ini berbeda lebarnya. Lebarnya berbeda.
Sehingga kalau wanita korpus kolosumnya lebih lebar. Bahasa atau kamus kata-katanya lebih banyak. Bahasa gampangnya lebih bawel. Kalau laki-laki korpus kolosumnya lebih sempit. Sehingga dia kata-kata yang tersimpan di memorinya lebih sedikit. Nah, kalau wanita lebih banyak kata-katanya. Sehingga kalau wanita kalau misalnya memberi komen itu bisa panjang kali lebar. Ya, lebih bawel. Lebih banyak responnya. Kalau laki-laki lebih sedikit. Kemudian ada nama kelenjar pituitari. Ini. Nama lainnya apa ya? Siapa yang pernah baca kelenjar pituitari? Hipofisis, Bu. Yes, pintar. Hipofisis. Kita kemarin udah belajar. Hipofisis ada 3 bagian ya. Bagian depan, anterior, tengah apa nak? Media, intermediate ya. Yang bagian belakangnya Posterior. posterior. Kalau orang mau melahirkan, ada bagian yang merangsang kelenjar dihasilkan. Kelenjar apa ya? Kelenjar apa? Yang kalau wanita mau melahirkan, itu iya pinter, oksitosin. Merangsang otot rahim berkontraksi mau melahirkan. Nah, di kelenjar itu dihasilkan hormon oksitosin. Hipofisis bagian mana? Posterior ya, Bu? Posterior, pintar. Kalau sebagai charger, ngecas semua dari kelenjar, namanya hipofisis mana bagiannya? Aktivator, ngecas, hanya memancing. Hipofisis bagian depan, anterior. Semuanya bagian memancing. Mancing tiroid, memancing kegiatan yang ada di paratiroid, ya itu anterior. Kalau bagian tengah, intermedia, apa ya? Hubungannya dengan pigmen, melanin, pintar. Jadi mulai ingat lagi. Kalau kadar urin dipengaruhi dari kelenjar pituitari bagian mana? Yang ada hormon ADH-nya. Ya catatannya, lihat bukunya. Posterior. Posterior, pintar. Yang mengatur untuk pembuluh darah bisa melar, bisa menyempit, namanya bagian apa? Vasopresin. Ya. Vasopresin membantu mengeluarkan zat yang melebarkan pembuluh darah atau menyempitkan pembuluh darah. Ya. Lanjutnya, dari gambar ini ada medula oblongata, ada cerebellum, ada sumsum tulang belakang. Ingat, bagian ini kita kemarin sudah belajar sumsum tulang belakang. Nah, sekarang ada kata-kata ini, flexur coracoid. Nah, ada lagi flexus, apalagi nih flexus. Flexus itu yaitu bagian dari apa? Gabungan saraf. Flexus itu gabungan saraf. Bahasa lainnya jaringan urat saraf. Flexus bagian dari gabungan beberapa saraf ini, ada yang ngumpul di sini. Ada juga flexus yang ngumpulnya di leher servikal. Ya, jadi flexus itu ada beberapa tempat. Bisa di kepala, ya. Ini biasanya ada di leher, lalu ada di lengan atas, ya. Dan satu lagi punggung dan pinggang, lumbal. Silakan ditulis. Oh, bukan ini. Flexus adalah gabungan saraf. Gabungan sarafnya ada 3 tempat. 1 servikal. Tadi servikal ada di bagian leher, ya.
Lalu 2 branchialis, lengan atas. Sehingga ada orang yang ototnya kan dilatih bisa kayak model Aderai itu ya. Model yang pesumo juga kan dilatih kan. Membesar ototnya. Dipengaruhi oleh saraf yang dilatih. Lalu yang ketiga lumbosakralis, punggung dan pinggang. Lumbosakralis. Ya. Sekarang kita ingat kembali tadi bagian otak ada tail, DN, dan mesh end serta mat end. Nah, otak depan ada bagian hemisfer. Ada bagian hemisfer itu yang tadi kita udah pelajari ada PFOT ya, pivot, frontal, parietal, occipital, temporal. FPTO boleh. Sedangkan cerebrum itu otak besarnya ada bagian sensoris, ada area motoris. Kita juga sudah belajar. Ada asosiasi yaitu penghubung. Masih ingat penghubung ada 2 macam. Apa ya? Siapa yang ingat? Konektor sama adjustor. Yes, konektor dan adjustor. Konektor itu penghubung di seluruh bagian tubuh. Kalau adjustor hanya ada di otak, penghubung sensoris dan motoris yang ada di otak. Oke, lanjutnya. Nah, bagian otak depan itu ada nama talamus dan hipotalamus. Talamus dan hipotalamus. Nah, kita ingat lagi gambar yang tadi. Nah, ini talamus dan hipotalamus. Ini bagian dari otak depan. Oke. Iya. Belum ya. Kita 10.15 kalau tidak salah. Nanti Ibu kasih waktu 5 menit, 10 menit sebelum mulai. Nah, ini. Talamus yaitu pusat untuk mengatur koordinasi emosi bagian luar, manifestasi bagian luar. Ya. Kita lihat, misalnya rangsangan pada seekor kucing. Kucing kalau bulu atau kakinya kena, badan kita keinjak, maka dia akan teriak, langsung marah, ya, langsung ngeong, gitu ya. Kalau manusia berarti juga sama. Ini kalau kakinya keinjak, maka akan respon, aduh, sakit, jangan injek dong, gitu kan ya. Nah, langsung respon. Hipotalamus mengontrol sejumlah fungsi autonom, ya, fungsi dari saraf otonom, ya. Hipotalamus ini mengendalikan beberapa kegiatan, suhu tubuh, kalau lagi kedinginan biar jadi hangat, hipotalamus bekerja. Lalu rasa lapar dan haus, itu hipotalamus bekerja. Kemudian ada berkaitan dengan tidur, itu hipotalamus juga bekerja. Jadi kalau ada orang yang susah tidur, itu hipotalamusnya biasanya harus dikondisikan, ditambah zat yang mengaktifkan atau menurunkan hipotalamus. Oh iya, tadi ada zat aktivator dan ada inhibitor. Hubungannya dengan anak yang hiperaktif. Anak yang hiperaktif itu biasanya kalau ke dokter dikasih orang awam bilang obat. Sebenarnya dia bukan obat, tapi aktivatornya berusaha diturunkan kadarnya sehingga dia tidak terlalu bikin ulah, selalu bikin heboh. Jadi diturunkan kadarnya. Kalau yang hiperaktif. Kalau anak yang terlalu diam, maka diaktifkan. Ya. Aktivatornya diaktifkan.
Kalau orang yang terlalu aktif, maka inhibitor yang dipakai. Kalau anak yang terlalu diam, maka aktivator yang dipakai. Ya, lanjutnya. Nah, di otak depan ini ada pituitari tadi. Kelenjar yang ada di bagian otak depan itu ada nama pituitari. Pituitari tadi Guido dengan Matthew sempat ngomong dia nama lainnya yaitu hipofisis, ya. Dia sebagai aktivator dari beberapa hormon. Otak tengah. Di otak tengah itu ada bagian yang mengatur mata, optik. Bagian mata atau optik. Di sini pupil mata tiap orang tidak sama refleksnya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Gerak bola mata juga. Coba praktekkan sendiri. Ada yang bisa muter-muter bola matanya. Ada yang bisa lihat ke pojok kanan, pojok kiri. Ada yang bisa melihat bola mata bergerak itu sangat lambat. Sehingga penari Bali itu matanya bisa diatur karena dilatih ya sarafnya. Oke, lanjutnya. Di otak belakang itu ada cerebellum dan medulla oblongata. Cerebellum pusat keseimbangan, medulla oblongata kita tadi sudah bahas. Silakan ini difoto. Fotonya deket aja sehingga kecil, bisa jadi kolasenya miniatur. Silakan, Ibu kasih waktu 2 menit. Sudah. Siapa yang belum? Sudah. Kita sama-sama saling memahami ya kebutuhan dari materi ini. Lanjutnya. Sumsum tulang belakang berdasarkan irisan melintang. Tadi kita sudah bahas. Bagian ada substansi alba dan ada grisea. Ada yang abu-abu tadi ya, seperti kupu-kupu. Nah, itu yang substansia grisea. Yang tadi Ibu bilang substansia grisea terdapat apa? Akar dorsal dan akar ventral. Lanjutnya. Ini ada saraf tepi yang kemarin Ibu bilang. Ini ada berkaitan dengan saraf tepi. Saraf tepi itu dia berkaitannya dengan ada 2 komponen. 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf yang ada di spinal. Ya. Jadi ada 2, kranial dan spinal. Ini di atas ada nih. Kranial dan spinal. Kranial ini kranial, satu lagi spinal. Ini ya spinal. Ibu mau ke sini kok susah. Oh, ini yang dipindahkan dulu. Pindahkan. Mana ini pindahinnya? Bawah sini deh. Ini spinal. Ibu mau ke atas malah susah. Ya udah deh, pokoknya kranial spinal ya. Lanjutnya. Sistem saraf tepi ini ingat dia ada 2, kranial, spinal. Kranial ada berapa pasang? 12 pasang. Kalau spinal ada berapa pasang? 31 pasang. Jangan lupa. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Baik. Ibu cukupkan sampai di sini dulu karena kalian ada kegiatan
keagamaan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Yang Maha Kuasa dan menjadikan kita lebih baik dari hari sebelumnya. Agama apapun mengajarkan hari